Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, ternyata dalam kehidupan di dunia ini bukan hanya manusia yang suka berdebat satu sama lain, akan tetapi ternyata juga perdebatan yang sengit pernah terjadi antara langit dan bumi. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, di dalam kitab Duratun Nasihin dikisahkan oleh Syekh Utsman Ibnu Hasan Al-Khawbawi. Beliau mengisahkan tentang perdebatan yang terjadi antara langit dan bumi. Yang satu sama lainnya saling mengklaim bahwa mereka lebih baik dan lebih mulia dibandingkan dengan yang lainnya. Masing-masing dari keduanya tidak ada yang mau mengalah tentang siapa yang lebih baik dari keduanya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dikisahkan bahwasannya pada suatu ketika bumi berkata kepada langit, "Wahai langit, aku adalah makhluk yang lebih baik daripada kamu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghiasiku dengan hamparan pulau, lautan, sungai, pepohonan, pegunungan, dan lain sebagainya," klaim bumi. Mendengar perkataan tersebut, langit pun tidak mau kalah dari bumi. Maka langit pun menyahutinya, "Wahai bumi, aku lebih baik daripada kamu, karena matahari, bulan, bintang, falak, burud, gugusan bintang, arsy, singgasana, kursi, dan surga berada padaku," klaim langit. Akan tetapi argumen tersebut tidak membuat bumi merasa ciut. Ia pun kemudian menimpali perkataan langit, seolah tak mau kalah. Bumi berkata, "Ketahuilah, padaku ada Baitullah, Ka'bah, yang selalu disiarahi dan digunakan untuk melaksanakan ibadah tawaf oleh seluruh para nabi dan rasul, ulama, ahli hukum, para pembesar, dan orang-orang yang beriman," kata bumi. Sejurus kemudian, setelah mendengar klaim daripada bumi, langit pun berkata, "Lihatlah, padaku ada Baitul Ma'mur yang digunakan tawaf oleh seluruh malaikat, dan padaku ada surga yang menjadi tempat para arwah nabi dan rasul, ulama yang mengamalkan ilmunya, para hukama, para pembesar, dan orang-orang soleh," klaim langit. Setelah mendengar itu, maka bumi pun menjawab, "Wahai langit, sesungguhnya pemimpin para rasul dan penutup para nabi, kekasih Rabbil Alamin, berada padaku dan syariatnya berjalan di atasku," seru bumi kepada langit. Setelah mendengar argumen daripada bumi, langit pun kemudian terdiam dan tidak mampu lagi untuk menjawab. Karena kesedihannya, kemudian ia pun mengadu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, Engkau maha mengijabah doa hamba yang butuh
ketika mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang butuh ketika berdoa. Kini aku tak mampu menjawab bumi, maka aku mohon agar engkau sudi menaikkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam padaku, sehingga aku bisa berbangga kepada bumi dengan mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pinta langit dalam doanya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, ketika mendengarkan permohonan doa daripada langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkan doa permintaan langit tersebut dan memberikan wahyu kepada malaikat Jibril. Tertanggal malam 27 Rajab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, bawalah kepadaku Nabi Muhammad. Mendengar titah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril lalu bergegas bersama Mikail ke surga. Sewaktu tiba di surga, keduanya melihat 40.000 buruk sedang memakan rumput surga. Tetapi Jibril dan Mikail melihat satu buruk yang selalu menundukkan kepalanya dan menangis dengan air mata yang deras. Malaikat Jibril kemudian bertanya kepada buruk tersebut, wahai buruk, ada apa denganmu? Mendengar pertanyaan dari Jibril, buruk tersebut pun kemudian menjawab, wahai Jibril, sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40.000 tahun. Maka pemilik nama itu telah tertanam dalam hatiku, dan aku sesudah itu menjadi rindu kepadanya, dan aku tidak mau makan dan minum lagi. Aku laksana dibakar oleh api kerinduan, jawab buruk tersebut. Akhirnya Jibril pun menjawab bahwa rindunya akan segera tersampaikan kepada manusia mulia itu. Buruk tersebut akhirnya menjadi sangat senang. Buruk tersebut kemudian menjadi saksi perjalanan sejarah Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Amal Islami TV, demikianlah tadi kisah perdebatan yang terjadi antara langit dan bumi, yang perdebatan ini kemudian menjadi sebab diisrakannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meniti jalan keridhaannya, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.